Betulkah sakit Pak Jokowi ini akan segera terangkat, hilang, sembuh saat beliau mengakui bahwa ijazahnya itu palsu? Betulkah? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jika saya membuka konten saya dengan kata-kata yang menyerang Pak Jokowi, penontonnya akan sebanyak seperti sekarang. Dan kalian semua, seperti ini nih, akan nonton. Tapi apakah betul itu yang terjadi? Nah, tonton sampai selesai dan mari kita bongkar dengan logika kita. Oke Mas Darko, penyakit Pak Jokowi yang tak kunjung sembuh hingga saat ini, bahkan kulitnya pun terakhir kali diberitakan saat sedang dijenguk opung kita semua, opung Luhut Binsar Panjaitan, masih terlihat banyak ruam. Pak Jokowi mengenakan masker di situ dan opung juga mengenakan masker yang jelas di situ. Sedang dalam foto tersebut nampaknya berbintang dan netizen berspekulasi bahwasanya penyakit Jokowi ini tidak akan diangkat karena terlalu banyak berbohong dan menzolimi rakyat, dan termasuk berbohong tentang ijazah palsu. Dan Dr. Tifa pun berbicara seperti itu. Menurut Mas Denny Darko, ya. Sejatinya sakit itu adalah penggugur dosa. Dosa kita akan hilang saat kita sedang sakit. Semakin keras, dosanya pasti besar sekali. Dan sejatinya, memang saat Pak Jokowi nanti akan melakukan pengakuan bahwa ijazahnya itu palsu, maka seketika pasti akan berangsur. Kulitnya akan menjadi normal kembali. Dia akan terus kemudian kembali kepada kondisi kulit yang sesungguhnya dan beliau pasti nggak akan terlihat lemas dan sakit seperti sekarang ini. Itu jika dijadikan skenario dari sinetron Hidayah. Yang mana sebenarnya hal itu hanyalah impian dari para pembenci Jokowi. Seperti kalian-kalian yang nyasar ke konten saya. Kenapa seperti itu? Karena ya Pak Jokowi ini sakit-sakit aja. Dan kalau ternyata beliau ini mengakui bahwa ijazahnya palsu, itu malah akan jadi kebohongan yang sangat besar. Dan ketahuilah bahwa sebenarnya orang-orang yang masih menuduh Pak Jokowi ini berbohong, itu orang-orang yang saya kira masih seperti percaya bahwa bumi itu datar. Maka kita coba untuk melihat secara baik-baik. Apakah kalian memang mempercayai kebohongan ini benar ada? Atau kalian seperti mengikuti sindrom saat Pak Harto yang dulu dielulukan sebagai bapak bangsa, bapak pembangunan yang membawa kita dari era kegelapan PKI terus kemudian masuk ke era pembangunan. Di saat itu, di tahun 1900-an, bahkan dunia kesehatan Indonesia itu lebih maju dibandingkan Malaysia. Bahkan saya saat kuliah pun itu masih sering melihat mahasiswa Malaysia yang bersekolah di kampus-kampus besar di Indonesia di tahun 1990-an. Dan kalau kembali lagi ke tahun itu China baru keluar dari komunisme mereka menuju ke kapitalisme yang sekarang ini membuatnya maju. Dan Korea itu belum memiliki K-pop-nya. Bahkan konon katanya di tahun 1960-an persepakbolaan Indonesia ini lebih maju dibandingkan Jepang yang saat itu banyak belajar dari persepakbolaan Indonesia. Dan kita terus kemudian menganggap bahwa Pak Harto ini seorang koruptor dan terus mencaci maki dirinya. Kita keluar dulu. Apakah setuju atau tidak tentang yang pertama? Tapi seakan-akan setelah orang ini dikatakan dia itu jahat, jelek dan sebagainya, orang terus mencaci maki tanpa henti. Seakan-akan tidak ada kebaikan sama sekali. Saya kira ini adalah perilaku yang sakit, perilaku yang sangat-sangat menyedihkan. Dan saya pikir ini merugikan untuk kalian semua. Kita harus tahu dan mencoba mencari tahu apa dan mengapa ini terjadi. Dan tidak selalu mengaitkan segala sesuatu dengan ketidaksukaan kita. Maka jawaban dari ini adalah, ya, beliau memang lagi sakit. Kalau menurut saya akan menuju ke penyembuhannya. Dan kalau dibilang apakah karena bohong, tipu dan sebagainya, ya kembali itu tadi, sebaiknya kalian semua yang harus diperiksakan kondisi kejiwaannya. Tapi bisakah kalau kita bilang kondisi Pak Jokowi sekarang cukup mengkhawatirkan, karena ya kita tahu salah satu orang paling sakti di negeri ini, kedua mungkin setelah Pak Prabowo, Opung Luhut sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional menjenguk Pak Jokowi yang kondisinya tak membaik. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Ada dua hal di sini. Yang pertama tentu saja ini adalah lawatan yang pasti dibarengi dengan Pak Luhut sedang melakukan tugas ke daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal Pak Jokowi. Karena ya saya kira
Pak Jokowi sepertinya nggak semakin parah. Malah kita lihat bahwa sepertinya beliau ini membaik dari kondisi yang kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu. Kedua, ini adalah sebuah publicity stunt ala Pak Jokowi seperti biasa. Dia ingin menunjukkan sebuah eksistensi yang menunjukkan bahwa menteri sekaliber Pak Luhut sekalipun ini masih datang ke Solo untuk mengunjunginya. Padahal kita tahu dulu saat Pak Jokowi ini memerintah, Pak SBY sakit kayaknya nggak ada menteri yang mendatangi dan menjenguknya gitu. Jadi ini malah semakin menunjukkan kesaktian Pak Jokowi yang masih sakit aja, masih sakti. By the way, sakit dan sakti itu jumlah huruf dan hurufnya apa aja itu sama. Lantas menurut Mas Dede Darko juga dengan berita sakitnya Pak Jokowi ini, banyak juga seperti Dokter Tifa yang mengaku bahwasanya dirinya anaknya menerima ancaman setelah mengkritik Pak Jokowi. Terus juga ada banyak juga terkait Mas Roy Suryo yang bilang, oh sakitnya Pak Jokowi karena stres, makanya aku beli ijazahnya palsu gitu. Terus juga ada juga beberapa waktu lalu di channelnya Raffi Harun yang sama Amin Rais, Pak Amin Rais juga, Opung Amin Rais juga mencoba menceritakan anaknya, yang mau dibunuh. Mau dibunuh gitu. Ini ada apa sih Mas Dede Darko yang ini kok semakin kencang di saat Pak Jokowi sakit berita-berita ini gitu? Saya melihat ini urut dari belakang ya. Mencari perhatian. Dan mengapa saya katakan seperti itu? Karena kejadiannya itu diklaim di tahun 2020. Jika itu memang terjadi, mengapa baru sekarang dia mengakuinya? Maka agak nggak masuk akal selain yang mencari perhatian. Perhatian dari siapa? Dari kalian semua. Tidak menyukai Pak Jokowi. Dan tetap mencari konten yang isinya menghina Pak Jokowi. Atau mengingat Pak Jokowi ini sakit dan mungkin mati. Seperti itu. Jadi kalian ini kalau kita beralat untuk terus memperoleh dan mendengarkan konten-konten yang mengarah ke hal yang tadi saya katakan. Dan jika kalian mencoba untuk mengurutkan ini semua, atau paling mudah seperti ini, keluar dari algoritma kalian, mencoba untuk, kalau ada device yang lain, coba tonton yang lainnya. Maka kemungkinan untuk kalian terkonsumsi oleh berita-berita menyesatkan itu akan bisa agak sembuh. Dan menuju ke yang maju ke depan tadi, perihal Roy Suryo yang mengatakan ini kan pembahasan konten ini kan diilhami oleh Pak Suryo yang mengatakan bahwa akui nanti akan sembuh. Yang saya bilang logika yang aneh, tapi ya it's okay. Saya akan cari duit juga di sini kan. Siapa tahu kalian semua mampir dan jadi fans karena ingin menghina di kolom komentar. Monggo silakan, tapi tonton sampai selesai agar saya dapat uang lebih banyak. Nah, ini satu hal yang juga agak aneh karena masalah sakit dan tidak. Saya pikir ini satu hal yang diizinkan oleh Sang Kuasa dan nggak terus ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan kepada manusia atau apapun itu. Apalagi kalau dikatakan bahwa berbohong dari seluruh masyarakat Indonesia, karena saya yakin Pak Jokowi nggak akan bohong. Karena kalau dia mau bohong, mungkin sakitnya harus yang lebih dramatis dibandingkan hanya sakit kulit yang seperti itu. Nah, kalau Dokter Tifa, ini sesuatu yang jadi resiko. Memimpin pergerakan kebencian, maka dia akan mendapatkan selalu kebencian dari orang-orang. Siapapun itu yang mendukung maupun yang membencinya. Dan sangat sayangkan, kasihan kepada anak-anaknya yang akhirnya ikut terjebak atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Saya ikut prihatin, sejatinya memang doxing itu tidak dibolehkan. Saya juga tidak menyarankan, saya menentang apapun. Walaupun ini menimpa kepada seseorang yang saya banyak nggak setuju apa yang dikatakannya, tapi ini sesuatu yang sebaiknya nggak terjadi. Saya ikut prihatin. Dan kita lihat maksudnya dengan sakit Pak Jokowi dan berita kebencian tentang Pak Jokowi menggulung makin besar bagaikan bola salju. Ini ada kesengajaan nggak sih untuk dibiarkan berita ini? Iya, saya yakin ada tentang itu. Karena sebenarnya Pak Prabowo pun itu bisa menindak mereka. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada ketakutan Pak Prabowo nanti menindak mereka terus akan dianggap sebagai presiden yang represif dan sebagainya, itu berlebihan. Karena saya melihat bahwa apa yang dilakukan ini sudah mulai kebablasan. Dan kalau seandainya ada pemimpin dari negara lain datang ke Indonesia melihat ini, pasti juga akan prihatin, kok dibiarin seperti ini terus terjadi. Tapi inilah mungkin yang harus dilakukan di negara yang belum pintar ini, dengan masyarakat yang terlalu emosional, terlalu gumunan atau terlalu fascinated dengan apapun itu dan mengaitkan apapun tadi dengan keyakinan mereka secara langsung tanpa ada filter logika dan perhitungan rasional.
Maka saya kira memang akhirnya ini adalah cara untuk membuat pemerintah ini bisa bekerja dengan baik, karena sebenarnya ini ditimpakan kepada Pak Jokowi dan keluarga. Tapi yang menarik lagi adalah serangan-serangan yang dimaksud ini kan seperti yang kita bahas tadi. Misalnya Dokter Tifa merasa anaknya ini justru diteror oleh buzzer yang arah Pak Jokowi yang menjadi dalang di balik buzzer itu. Padahal yang seperti yang kita tahu Pak Jokowi ini dekat dengan Pak Prabowo, dan juga bisa saja kalau Pak Prabowo ini mengurus ini maksudnya nggak usah underground, tapi secara langsung di atas gitu. Dr. Tifa itu merupakan satu hal saat dia ini berpihak dengan amat sangat dan menyerang satu pihak secara frontal dan masif seperti sekarang ini, itu otomatis akan ada fans yang juga akan marah kepadanya. Walaupun ini order oleh si idolanya ini tadi. Kalaupun ternyata beliau di sini mengatakan bahwa ini juga disuruh oleh Pak Jokowi, kemungkinannya begitu, ya ini konten yang baru lagi. Yang kalau saya kira ya sama kayak Pak Amin Rais meyakini bahwa yang menabrak putranya ini adalah orang suruhan Jokowi. Yang saya berpikir kalau saat itu Jokowi ingin menyuruh, pasti akan lebih rapi lagi. Nggak akan gagal dan pasti akan berhasil. Nah, tapi ya, apakah Pak Jokowi akan sesadis itu? Apakah kita juga berpikir bahwa memang ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh quotes-on-quotes rezim Pak Jokowi kemarin? Yang mana saat rezim Pak Jokowi kemarin memerintah pun itu masih diawasi juga oleh Bu Mega. Lah kalau memang ia menuduh seperti itu, berarti beliau ini sama dengan menuduh percobaan pembunuhan ini adalah sesuatu yang juga diizinkan oleh Bu Mega, kan nggak masuk akal. Nah jadi hal seperti ini itu sebaiknya harus kita hati-hati sekali. Di era sosial media seperti sekarang ini, hati-hati jika seseorang menuduhkan sesuatu. Saya beda lah ya, saya di sini tidak menuduhkan, tapi saya mencoba merasionalisasi apa fakta yang disampaikan. Yang saya katakan di sini sangat mungkin ini adalah sebuah khayalan dan imajinasi belaka. Bagi mereka-mereka ini termasuk juga kembali ya, Dokter Tifa dan Eyang Amin Rais. Bahkan menurut Mas Ade Armando di konten terbarunya membahas tentang kontennya Eyang Amin Rais sama Fli Harun ini, memang seberapa besar sih ancaman Eyang Amin Rais itu kan untuk Pak Jokowi gitu. Logika Bang Ade ini juga bagus, bahwa ya saat itu nggak ada ancaman yang akan bisa diberikan. Dan kalau iya, apa alasannya? Saya pikir nggak ada hal seperti itu. Maka dengan ini semua, saya malah menduga ini adalah sebuah imajinasi yang ya dipercaya dan dikait-kaitkan. Kecelakaannya benar ada ya, karena kalau kita cari di berita itu ada. Tapi yang nabrak itu bukan seperti yang diceritakan. Dan siapa yang melakukannya, itu kan kita nggak bisa tahu. Nah kalau untuk Dokter Tifa, bisa nggak sih kalau misalnya kita berandai-andai nih ya, kayak mungkin Dokter Tifa ini cukup menjadi ancaman untuk Pak Jokowi, makanya ada yang bergerak untuk menyingkir Dokter Tifa atau mungkin mengancam anak Dokter Tifa. Kalau iya udah dari dulu. Saya pikir dia ini akan dilenyapkan dari dulu. Tapi kenyataannya kan enggak. Jadi saya kira kalau itu memang terjadi, ini adalah fans dari Pak Jokowi. Yang itu banyak loh ya. Saya tahu mereka dan mereka juga memberikan sumbangan AdSense kepada saya yang marah kepada dia ini karena ya itu tadi ketidaksukaan dan apa ya kalau kita bilang itu ketidaksetujuannya terhadap Pak Jokowi ini selalu disampaikan dengan narasi kebencian. Ini satu hal yang sangat prihatin. Jadi ya kalau saya kira nggak terus kemudian ini terjadi, terus ini semua akan langsung dialamatkan kepada Jokowi. Terakhir, Mas Denny Darko. Lantas menurut Mas Denny Darko, apakah Pak Jokowi ini hanya mengalami sakit biasa atau karena umur, atau justru sebentar lagi beliau akan sembuh dan semakin sakit? Saya melihat bahwa sakitnya ini tentu saja pasti berkaitan dengan usia. Dan kalau kita lihat kondisi kulit seperti saya pernah bahas sebelumnya, bahwa nggak mungkin dong Pak Jokowi ini pergi atau melakukan aktivitas di tempat yang sangat mungkin terpapar sesuatu yang akan membuat kulitnya ini seperti itu, tapi dari luar. Jadi kalau saya pikir ini pasti reaksi yang muncul dari dalam. Nah, itu pemicunya mungkin akan banyak, seperti makanan, atau kondisi kesehatan. Tapi ya nggak menutup juga kondisi mental. Mentalnya mungkin apa ya? Mental karena diperlakukan seperti ini, dituduh seperti itu, tapi beliau nggak bisa melakukan apa-apa karena ya beliau masih memiliki sebuah nurani yang nggak akan melakukan apapun. Tapi ya harapan saya sih di sini, ya beliau ini akan segera sembuh. Dan kalau beliau ini sembuh, kesaktiannya, ya kita akan lihat. Dan saya pikir Pak Jokowi nanti ini akan melakukan sebuah gebrakan yang akan dilakukan setelah Kongres PDIP, yang sampai hari ini kayaknya kok belum
terjadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian tetap meyakini bahwa dosa Pak Jokowi akan gugur saat beliau mengakui bahwa ijazah ini palsu? Yang maka saya akan katakan, artinya berbohong. Ataukah kalian seperti saya, percaya bahwa segala berita itu harus dibuktikan keabsahan dan faktanya dengan mencoba melepaskan diri dari algoritma yang selama ini mengungkung kita dan meracuni pola berpikir yang kita miliki? Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.